Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid ahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bermuajahah, berkumpul melaksanakan salat zuhur dan sekaligus juga kegiatan qunut yang mana kita sudah memasuki hampir separuh daripada bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang istimewa, di mana pada tanggal 10 Muharram sebagian besar umat Islam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan yang namanya 10 Muharram atau hari Asyura. Kalau selama ini ada orang bilang katanya hari kasih sayang, ya kita juga punya itu hari Asyura. Disebut hari kasih sayang karena pada tanggal 10 tersebut sejarah mencatat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada hamba-hambanya dan kekasih-kekasihnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaknai 10 Muharram di dalam kehidupan kita yaitu untuk menguatkan suatu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghias dirinya dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang jadi masalah adalah ketika kita membaca kalimat itu, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu sepertinya kita tidak mengakui, ya. Seperti kita makan nih Bapak Ibu, ini kita makan sekarang nih, ada nasi, ada ayam, ada ikan. Kita pasti insya Allah sebelum makan nggak lupa baca Bismillah. Tapi yang sering terjadi pada diri kita ketika menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang itu nggak terasa. Ya. Bapak-bapak nggak kerja terus dapat gaji, ya terus belanja, ya beli apa, itu yang terasa ketika baca Bismillah apa? Capek kerjanya, itu yang terasa. Jadi kalau kita habis beli sesuatu kemudian dibakal main sama anak kita, rusak, umpamanya beli motor terus nggak diurus, kita bilang, tahu nggak bapak capek kerja buat nyari duit, begitu nggak? Pernah nggak ada kalimat begitu? Pernah nggak begitu? Sering. Seorang ibu masak terus anaknya nggak makan, ngomel. Makan nggak? Emak capek masaknya. Padahal semua pekerjaan kita diawali dengan Bismillah. Apa sebenarnya yang bikin kita capek? Orang semuanya pertolongan Allah, semuanya kasih sayang Allah. Kita bicara kerja pakai tangan, pakai kaki, juga punya Allah. Kemudian kita capek pulang sampai rumah, minum vitamin, minum obat besok segar, juga karunia Allah. Kenapa hari ini Bismillah kita itu nggak merasuk? Makanya bapak-bapak coba bayangkan, rasakan kalau entar pulang sore, biasanya kalau udah pulang kerja sore jalanan apa?
Nah, coba belajar. Coba belajar ketika mau pulang naik motor, bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke depan kasih sayang Allah. Jangan kita baca bismillah tapi batin kita, aduh macet banget ini, mana jalanan lagi di apa? Lagi dicol. Selalu kita memaknai Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Maka Asyura itu tujuannya menghadirkan betapa Allah sayang sama kita, gitu kira-kira. Betapa Allah begitu memberikan kepada kita, apa sih yang kita minta nggak pernah diberi? Allah katakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Ya. Dan apa yang Allah datangkan kepada Allah lewat Rasulnya, ambillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah banyak memberikan berita kepada kita doa-doa yang sudah dikabul. Nah, coba dah. Waktu kita sakit minta sembuh, dikasih nggak sembuh? Kasih. Waktu kita bujangan pengen punya istri, sekarang udah dikasih belum istrinya? Udah. Terus mau minta nambah? Belum, teman, jangan dulu. Kemudian kita pengen punya rumah, wa ma sa'altumuhu, apa yang kamu minta kepada Allah udah dikasih semua. Cuman yang menjadi persoalan kadang-kadang rasa terima kasih kita kepada Allah. Makanya kemarin Bapak Ibu, simbol daripada rasa terima kasih nyenengin hati anak yatim. Betul ya? Ustadz, sekarang udah selesai Asyuranya, boleh nggak? Boleh, nyusul sama Muharram. Nggak usah banyak-banyak. Ibu, nggak usah banyak-banyak. Ya kalau duitnya banyak mah boleh, santunannya banyak. Kalau sekedarnya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ketemu, cari anak yatim yang yatimnya sejak dalam kandungan. Oh ini nih kalau doa anak yatim ini nih. Tapi nggak boleh dipesan. Kalau bapak ibu begini, nih nyantunin. Terus bapak ibu ngomong, doain ibu ya, doain bapak ya, wah nggak ketemu. Cukup biarkan anak itu dengan alamiah mengaminkan doa kita. Ini kita kasih, udah jangan request, sebab terlalu naif ngasih 100.000, doanya pengen pergi haji. Doain ya biar bapak pergi haji, ngasihnya berapa? 100.000, pergi hajinya sekian. Bukan nggak boleh, kata guru saya, bukan begitu caranya. Jadi jangan diberdayakan anak yatim. Kadang-kadang kita suruh anak yatim cuma dikasih sekian, tapi pengen rumah kita didoain, usaha kita lancar. Ya anak yatim polos-polos aja. Amin, amin begitu. Tapi hatinya nggak ikhlas. Apalagi mintanya sebelum dikasih gitu, dikumpulin makanannya, duitnya ditaruh, baru anak yatim. Ini nanti ini akan dikasih, doain bapak ya. Amin, kencang banget. Kalau dikasih belum dikasih dia masih nungguin kapan kuenya. Kata guru saya, kasih dulu, jangan diomongin. Ini buat kamu, saya sangat bersyukur kemarin usaha saya gini. Semoga Allah perkenankan. Jadi biarkan dia berkata dengan tanpa tekanan, amin ya Allah. Nah itu dia. Tapi kalau kita udah pesan, doain bapak ya. Jelas nggak nih Pak? Jadi bukan kita minta doa anak yatim, bukan. Kita berdoa lalu diaminkan sama itu tuh gitu ya, jangan atau doa anak yatim mah mendingan anak yatim doa buat dirinya. Kata anak yatim, daripada saya doa buat bapak, mending buat saya sendiri. Nah sama seperti umpamanya habis sedekah. Kadang lucu, kalau habis sedekah tiba-tiba yang nerima sedekah doanya apa? Banyak, ada orang datang Pak minta Pak kita kasih. Saya doain. Cukup kita berkasih kepada dia dan kita berkata, ya Allah ya Rabbi, semoga dengan sedekah yang kuberikan kepada hambamu, engkau lancar segala urusan. Dia nggak dengar tapi ngucap begini, amin. Nah udah tuh. Kalau ada orang minta-minta nggak ada doanya, tau-taunya amin. Dia tahu nih kita lagi doa. Nah itu bukan tukang minta-minta biasa dah tuh. Yaitu utusan Allah untuk mengaminkan doa-doa kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya ingin mengambil semangat Muharram, ya. Bahwa Muharram ini kalau dari segi bahasa artinya terhormat, haroma, dari kata haram. Haram ini sebenarnya kalau dalam posisi negatif itu sesuatu yang dilarang, haram. Tapi pada posisi yang positif itu sesuatu yang terjaga, terhormat, seperti Masjidil
haram. Masa Masjidil Haram masjid terlarang? Kan nggak mungkin. Masa masjid terlarang? Maksudnya masjid yang terhormat. Saking mulia, akhirnya ada larangan-larangan. Kira-kira begitu. Sama juga waktu kita sholat, takbir pertama namanya takbiratul ihram. Sama haram-haram juga itu diambil. Itu juga bukan takbir haram, tapi takbir terhormat. Kalau orang sudah takbir, jangan dijak ngomong. Ini mau kebangetan, jadi pasangan hidup, suaminya Allahu Akbar, dia tanya, Pak, kunci di mana? Nah, suaminya yang lagi sholat dia omongin, atau orang sholat ngomong, haram dia. Jadi Bapak Ibu kalau sholat nggak boleh ngomong Allahu Akbar, nggak boleh, berdesah nggak boleh. Ya, kita lagi sakit mata, terus gitu sholat sujud, begitu sujud kan berat tuh sakit, begitu kita bangun, aduh, kita begitu ngomong, batal itu, karena alam manusia masuk. Nah, harama atau ahrama atau sekarang yang kita berada namanya disebut Muharram, ini termasuk bulan yang dihormati, bulan yang dijaga. Nah, makanya kalau bahasanya ibarat ini waktu-waktu terhormat, apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan Muharram? Yang pertama tadi menunjukkan keyakinan bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang kita masuk kepada pola hidup begini Pak. Biasanya kalau dalam sebuah tahun anggaran, apa kerja pemerintah biasanya di awal? Ya, pertama ketika masuk tahun anggaran baru dia merencanakan program. Ya, pokoknya anggaran pendapatan belanja negara sekian miliar. Tahun ini pencapaiannya bikin lapangan, bikin bandara terus. Maksud saya di bulan Muharram coba duduk berdua sama istri, kumpul sama anak, agendakan. Nah, Bu, ini udah Muharram, besok Safar, nanti Rabiul Awal. Apa target kita Rabiul Awal? Kita mau kasih hadiah apa? Nabi besar Muhammad. Coba ada nggak rencana dari sekarang? Nih kalau bapak-bapak sayang sama istri, istrinya bilang, Pak jangan lupa Pak, 2 bulan lagi hari ulang tahun pernikahan kita. Berarti ada pesanan apa tuh? Ada pesanan. Bahasanya, ayo dong rayakan gitu kan ya. Kita kan biasanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, sudah punya niatan apa kita? Kita mengalir saja. Sementara orang-orang yang sukses merencanakan hidupnya. Kata Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Itu kata Nabi. Orang yang paling bagus kata Nabi, orang yang merencanakan panjang umur dan dia isi dengan hal-hal yang baik. Tapi orang buruk sama, wasarun nasi man tala umruhu wa sa'a amalhu. Itu bedanya di situ. Orang yang buruk kata Nabi, orang yang merencanakan panjang umur tetap sama di awalnya, cuman dia isi dengan agenda-agenda yang tidak baik. Ini kalau ditanya semua nih yang sehat, mau panjang umur apa mau sampai di sini? Panjang umur. Nih yang sehat, yang sakit aja kita tanya yang sakit. Kita datang sakit, udah payah benar nih. Kita doain panjang umur apa sampai di sini? Kali kita usap kakinya, apa omongan kita? Tenang, sabar. Yang begini nih kemarin udah pulang 3 hari, udah di rumah, udah ketawa. Apa kita bilang gini? Udah terima aja, ini mah paling tinggal 2 hari lagi. Mau yang mana kita ngomong? Coba iseng-iseng ngomong yang kedua. Penyakit begini mah emang udah ketahuan, nggak ada obatnya. Udah terima aja, 2-3 hari lagi ente udah nggak sakit-sakit lagi, meninggal. Masya Allah, kata yang sakit tega bener. Jadi yang sakit aja pengen panjang umur, apalagi yang sehat. Maka duanya sama nih, yang paling buruk sama yang paling jelek sama pertamanya, pengen panjang umur. Cuman yang pertama mengagendakan hasuna amaluhu, itu yang pertama bedanya. Yang kedua sa'a amaluhu, yang paling buruk sama pengen panjang umur tapi yang agendanya agenda tidak baik. Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu pengen yang pertama pengen kedua nih? Yang pertama dong, amin. Ini semangat apa kagak sih maulid nih? Mau maulid kemana besok? Agendain. Ini bulan Safar kita mau ngaji kemana? Agendain. Kadang-kadang lihat tanggal merah udah langsung ditandain. Nih kayaknya enak nih, mancing nih kayaknya. Ini enak nih kayaknya nih ntar. Itu mah agenda nafsu.
Hasuna amaluhu itu yang dimaksud agenda keimanan. Kalau agenda dunia masa nggak mesti ngajarin. Bapak-bapak udah pinter itu mah. Saya datang kemari mengingatkan sebagai sahabat yang kebetulan rada banyak ngajak. Saya ingat betapa banyak orang hidup agenda dunia direncanakan, agenda masuk surga kagak disiapkan. Betul? Iya. Kayak bahasa kita mah barang-barang dibeli tapi nggak nyiapin dana kalau tiba-tiba kita sakit, kan begitu. Makanya datang tuh pihak asuransi, ya kan, Pak, Bapak duitnya kasih sini, saya pegang. Nanti kalau Bapak sakit, nanti ada apa namanya? Ada biaya dari kami. Nanti kalau Bapak meninggal, artinya kayak begitu gitu. Dia mikirin kita. Padahal itu kan nggak boleh ya. Sakit meninggal kan rahasia Allah. Tapi yang harus kita lakukan bagi orang yang beriman, Allahnya yang nyebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kalian memperhatikan pekerjaan hari ini adakah manfaatnya buat esok. Yang dimaksud esok itu bukan hari besok, tapi kehidupan sesudah dunia, yaitu negeri akhirat. Ada nggak nih punya motor, motornya buat akhirat, ada nggak catatannya? Ada nggak nih kita punya waktu hari ini yang buat akhirat kita berapa? Ada nggak nih kita yang punya duit buat akhirat kita yang mana? Jangan sampai nanti para jamaah kita capek di dunia, pas di akhirat nggak ada tabungan apa-apa. Temen banyak, tapi nggak mengantarkan kita ke surga. Makanya kata Nabi apa? Maukah engkau aku ajarkan dua kalimat, kalimatani sakil khafifatani fil lisani wa sakilatani fil mizan. Sahabat bilang, sahabatku, mau nggak kamu aku ajarkan dua kata yang enteng di mulut tapi timbangannya di akhirat berat, nauzubillah. Mau. Apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini kayak gitu kan Nabi yang ngomong. Mana banyak kita baca tasbih itu mau ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang subhanallah 33 aja kita belum istiqomah. Betul? Ya kan? Ya kalau lempengan ada yang mimpin. Tapi kalau assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Terus udah nggak wirid lagi. Nah ini yang kita takut. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya Muharram 10 Asyura baru 3 hari berlalu. Kemarin Asyura itu jatuhnya malam Selasa kayaknya ya. Ini kan hari apa? Kamis, ya baru 2 hari lah. Nggak ada masalah. Kita jangan terpaku sama harinya, sama kayak perayaan Maulid jatuh. Tapi saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, Allah itu begitu sayang luar biasa. Ya, sampai-sampai Allah sempat negesin ya kalau dalam bahasa surat Al-Waqiah gitu kan. Kalau kita bangun tidur, kata Allah, coba lihat di kamar mandi, emang itu air ada siapa yang ngasih? Ya, kalau tiba-tiba iseng nih, bukan iseng sih, ujian lah umpamanya, menjelang jam 2 sampai jam 5 mati lampu. Pusing nggak pagi-pagi gitu? Masya Allah air nggak ada. Terus apa lagi? Lampu mati, kayaknya hidup panas. Banyak nyamuk. Udah kita kayaknya hidup tuh, padahal cuma 3 jam dikasih mati lampu. Tapi dari sekian ratus hari nggak mati lampu, kita nggak syukur sama Allah. Yang kita ingat hanya beli token. Yang kita ingat hanya beli token. Begitu lampu udah mulai jajan, nit. Kita ngomongnya apa? Udah habis aja token. Allahnya nggak ada, betul? Ya benar nggak ngomong listrik sama Allah? Diam semua. Bapak ngerasain nggak kalau Allah itu semuanya ada dalam diri kita? Tapi kita kayaknya terpisah gitu sama Allah. Betul ya Pak? Ya nih, minum obat ada Allah di situ tuh. Terus apa? Anak sakit ada Allah di situ tuh. Tapi kalau ketika kita tidak ada beban-beban, kayaknya Allah tuh Rahman Rahimnya nggak terasa. Padahal kata Nabi, setiap perkara hendaknya dimulai dengan membaca Bismillah. Maka perkara yang tidak melibatkan Allah, dia sia-sia. Jangan sampai nih Bapak, Ibu sedekah, sholat di hadapan Allah bukunya kosong. Ya kan Bismillahnya di mana? Maka ketika Bapak Ibu datang hadir, niat ya pengen sholat itu bukan kewajiban lagi. Karena kita bukan anak kecil, udah gede, udah tua ini. Sholat itu dengan bangga datang. Kemarin saya
kemarin saya ngisi kajian perdana di puskesmas kecamatan 5 tahun ya, setelah corona itu dia nggak ada pengajian. Saya ditelepon, ya sudah datang, terus kata kepala puskesnya, Ustadz tolong bimbing batin kami, sekarang ini banyak pasien komplain terus. Terus saya bilang apa, bapak-bapak, muka kita itu jangan bikin jaminan sama orang sakit ya. Kita ini kalau jadi dokter, saya bilang jangan merasa udah kita dokter, jangan. Saya bilang kebanyakan orang tuh entah dokter entah kiai, dia udah merasa pinter. Saya bilang begitu, sehingga banyak pasien ngandelin sentuhan dokter. Kalau sembuh dokter dipuji, kalau nggak sembuh dokter dicaci, gue udah bayar. Karena putus, padahal kan enak jadi dokter. Ya Allah, ibu nasihat agama sebentar saja mengikhlaskan dia bahwa penyakit datang dari Allah, datang kemari atas saya disuruh ngajarin dokter tapi bidang rohani. Karena ini diantara target pesantren saya, nanti ada jurusan Ma'had Ali tapi Ibnu Nabawi. Saya pengen melahirkan bidan-bidan yang hafal Quran. Amin. Jadi kalau istri kita lagi mules-mules, dia dengan sabar sambil baca surat-surat tertentu. Asik nggak kira-kira? Ih, bidannya hafal Quran gimana coba? Anak kita dikeluarinnya dikawal dengan hafal Quran. Iya. Masya Allah bapak-bapak, ini planning kita, ini rencana kita ya. Kita pengen punya pembisnis yang batinnya itu udah terikat. Makanya kan nama pondoknya Rubat Zain Al-Qulub. Rubat itu iketan, rubat. Robato, rubat. Makanya orang yang terikat dengan musola namanya marbot. Namanya marbot itu dari bahasa Arab. Robato yarbutu rubat wa marbat. Makanya dia mau kemana-mana harus ada namanya diikat. Rubat itu anak yang diikat di pondok 6 tahun. Rubat Zain Al-Qulub hiasan hati, hiasan hati. Jadi sekarang buat pengetahuan ini nggak begitu susah nih, yang ini nih yang rada susah. Ini yang pinter banyak, tapi yang ininya nih, betul. Pinter tapi minterin orang banyak nggak? Kira-kira yang korupsi gedean itu yang pinter apa yang bodoh? Pinter, yang bodoh mau korupsi apaan? Tapi kalau yang pinter kan dia melanggar hukum, yang pinter. Kalau orang biasa mah, jangankan melanggar hukum, baru kelihatan naik motor ada polisi rame-rame udah deg-degan. Tadi tuh di situ di Kojan udah berapa hari nih selalu ada polisi, serius. Pas ada sono ada balik, nah nggak pelanggaran. Semuanya udah ketakutan tuh orang-orang lemah. Coba orang-orang yang pinter mah, tanya mana surat bapak, bisa ditanya balik polisinya, yang pinter dia. Coba kita mah bulu ada polisi udah keringetan kita. Nah bagaimana? Udah baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum cium 3 kali, jalan terus. Gak kelihatan. Jangan coba, jangan coba. Jangan coba. Ini mah kalau udah terdesak, saya kita baca. Ya Allah ya Rabbi, ini kalau sampai diberhentiin ini urusannya lama, ini saya udah telat. Ngomong sama Allah, asik tuh bacaan-bacaan itu apalagi kalau bapak ibu sampai bismillahnya sampai ke hati, ngeri. Terakhir nih ya, ini ada cerita wali. Ya, saya lupa Al-Junaidi atau siapalah seorang ulama ditanya sama guru sama muridnya. Guru, ada pepatah mengatakan di mana ada air di situ ada ikan, di mana ada air di situ ada ikan ya. Apa itu bisa dipastikan? Ya bagi Allah nggak ada yang susah. Sekarang saya pengen tahu, tuh kan kelapa ada airnya, ada ikannya nggak? Tuh kata gurunya, ada. Subhanallah. Dia penting sama muridnya. Begitu turun dibelah, sebelum dibelah dipegang sama gurunya. Sebentar sini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kekuatan bismillah. Dibelah ada ikannya. Nih bismillahnya udah masuk. Ya anak kita pusing, enak pegang kepalanya bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah kan pintu ini, pembuka pintu ini bismillah. Bismillah kita belum. Bismillah kita baru melengkapi. Nih mudah-mudahan di Muharram turun kasih sayang. Amin. Setiap bacaan bismillah kita berenergi. Amin. Setiap bacaan bismillah kita memiliki daya dorong, sehingga kalau kita sudah berkata bismillahirrahmanirrahim dengan mengharap rahmat Allah yang Maha Kuasa, kan begitu kan dulu pembukaan ya negara kita, dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang baik. Nah kita juga begitu. Kita rencanakan di Muharram ini
12 bulan ke depan Bapak Ibu jangan nggak punya program-program terbaik. Apa nanti mau ngaji bulanan, apa nanti mau silaturahim, ini kan dari sekian banyak belum ada yang ke pondokan saya ini. Iya, mana itu mah jangan ngajak teman masing-masing. Kalau Bapak menghargai ilmu, iya apalagi saya udah di Tangerang, ini kan orang Tangerang banyak nih. Mana nggak mau, pokoknya ke rumah sama dibikinin kopi tenang. Jadi tahu sambungannya. Kali aja tahu-taunya ada tulisan rumah dijual, emang lagi nyari, betul nggak kira-kira? Ya ini mah kan namanya rezeki, kita nggak tahu. Al harokah barokah, bergerak itu bikin berkah. Jadi jangan diem baik, harus bergerak. Ya semoga Asyura tahun ini memberkahi kita semua. Bapak Ibu semua dikasih sehat, keluarganya diberkahi oleh Allah, semua cita-citanya, doa-doanya dijabah oleh Allah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya Rahman, wa'fana ya Rahim, wa'fana ya Karim. Ya Farijal ham, ya Kashifal gham, ya Man li'abdi, ya Burham, ya Dafi'al bala, ya Rahman, ya Dafi'al bala, irfa'na al-bala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kabul. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.